Dan investasi yang benar-benar itu seperti ini. Faktanya masyarakat di Ibu tidak paham mana yang membedakan investasi yang benar sama yang tidak. Buktinya sudah 24.000 berhasil ditipu oleh si Bali. Satu model investasi. Investasi yang lainnya masih banyak. Nah, kita nggak bilang dia bodoh investasi yang lain. Tapi kan Jason selaku orang awam masih bingung ini membedakannya seperti apa sih. Baik, kalau terkait dengan background, tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan adalah wira swasta. Ya, tidak ada background core bisnis, itu tidak ada. Katanya jualan pecel ini katanya. Jualan baju. Ya, yang bersangkutan adalah jualan baju di daerah mana itu? Pas di samping rumahnya. Yang ada garasi mobil itu ya. Nah, di situ jualan bajunya. Ya. Kemudian terkait dengan masalah bagaimana cara membedakan investasi itu, mungkin dari awal ya saudara kan bisa melihat bahwa investasi itu apakah tidak masuk akal kan bisa dilihat ya. Contohnya dia memberikan 1 tapi dapat 5. Itu kira-kira masuk akal nggak? Seharusnya kan masyarakat bisa melihat dari mana dia bisa mendapatkan yang 5 ini, sedangkan dia tidak punya core bisnis ataupun bermain saham ataupun yang lainnya. Sehingga mungkin dari masyarakat seharusnya lebih bijak ya, dan lebih cerdas lah melihat bahwa ini investasi yang tidak bisa diikuti karena terlalu memberikan keuntungan terlalu besar ya, 1/5 ya, 500% yang diberikan kepada nasabahnya. Ya, terkait dengan investasi lain ya nanti kita mungkin bicara di lain waktu masalah itu ya. Jelas kita ada menangani perkara juga, tapi nanti ya. Ya, silakan Pak Kasih mau nambahkan ya. Untuk menambahkan, untuk tadi kan pertanyaannya dari Pak Jason terkait bagaimana sih membedakan namanya apakah itu investasi bodong atau bukan. Pertama kita harus melihat namanya kegiatan apa yang dijanjikan. Ketika namanya seseorang untuk menanamkan sebuah duit itu pertama melihat berkaitan dengan kepada siapa dia menanamkan uang itu dan akan diapakan duit itu sehingga kita mendapatkan keuntungan. Di situ harus dilihat. Jadi ketika namanya kita menanam uang itu yang harus dibijaki oleh masyarakat. Jangan asal bilang, oh untungnya sekian, tapi tidak tahu asal muasal keuntungan itu berasal dari mana. Itulah sebenarnya untuk yang kasus yang Pak Saudara Fani ini, kalau kenapa kita bilang ini investasi bodong, sebenarnya ini adalah murni sebuah penipuan. Tetapi rangkaian kegiatannya seperti layaknya sebuah investasi. Ketika kita menanam 1, kita mendapat 5. Kita menanam 1, kita mendapat 3. Seperti layaknya cuman dalam kalau kita harus pakai Pak Jason untuk bilang ada yang kegiatannya ada yang memang harus ada izin dari OJK, ada yang buat izin dari Shopee. Itu yang harus kita lihat dari tergantung, nggak bisa saya mengatakan itu adalah harus dari izin dari mana ini, harus dilihat dulu dari core bisnisnya dari mana, izinnya sesuai dengan dinas yang terkait. Kemudian di investasi si padi ini adakah korban kita tidak usah menyinggung masalah itu ya. Ya. Maksudnya itu begini Pak, jika dia hasil memahami dan yang terdapat tadi digait sama yang apalagi lah jasa yang cuma wartawan dia mau ambil dengan kesempatan itu saya tidak menjawab. Tiga pertanyaan. Yang sudah bertanya, sudah bertanya lagi. Betul Pak Asri dulu. Asri dulu. Tiga pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak. Saya Asri dari Antara. Pertanyaan simpel
pemeriksaan terhadap Fani, apakah sudah ada mengarah pada tokoh utamanya selain Fani? Yang kedua, mengapa begitu antusiasnya Fani ini untuk mengembangkan bisnis ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi gini Pak, tadi kan sudah saya jelaskan dari awal bahwa Fan ini sebagai owner, ya, owner dari arisan, berarti dia merupakan tokoh utamanya. Ya, dia membawai ada 31 kaki sebagai ketua-ketua kelompoknya. Jadi kalau Bapak tanyakan terkait dengan tokohnya, ya pasti itu si Fan sendiri. Ya, di atasnya tidak ada, karena dia tidak ada kegiatan-kegiatan core bisnis yang lainnya. Ya kan? Oh ya, kedua tadi apa? Bisnis Fani kan berjalan 2 tahun. Apakah hasil pemeriksaan bisa diceritakan sedikit mengapa begitu antusiasnya dia mengembangkan usaha? Pak Kata Rizky Ya. Kenapa dia bisa sampai bertahan sampai 2 tahun lagi? Saya boleh bilang dia harus untuk membayar satu, dia harus mencari 5 atau sampai 6 orang untuk membayar 1 orang. Nah, untuk membayar yang orang yang kedua bagaimana? Dia itulah yang namanya bilang di lubang tutup lubang. Dia harus mencari lagi orang-orang yang bisa dia janjikan. Makanya pertama dia hanya menjanjikan dalam jangka waktu yang cukup lama, 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi untuk lain mungkin ada orang yang butuh yang cepat, makanya dia bisa programnya dalam waktu 10 hari dia sudah bisa memberikan sebuah keuntungan yang cukup fantastis, bisa sampai 500%, ada yang 300%, ada yang itu kan cukup menggiurkan bagi masyarakat. Akhirnya banyak yang ikut, ada yang ikut, terus ada yang memang dasarnya dia sudah pernah dapat pencairan karena senang dilipat lagi, ada yang seperti itu. Jadinya kenapa bisa ini bertahan lama? Akhirnya mungkin tersangka ini ibarat sampai harus ibarat berhenti pun nggak bisa, karena dia harus dikejar lagi orang yang belum dia bayar. Ya kan? Tambah lagi tidak ada namanya yang kalau bisnisnya tidak ada bisnis putar uang itu mau kemana? Kalau dia punya, dia mau berhenti pun bisa. Ya, udahlah saya punya uang sekian, udahlah saya putar ini dulu. Bisa. Ini karena tidak ada, dia harus mencari lagi. Karena itu makanya kita pada saat ada meledak ini kita memutuskan untuk menahan dia, untuk agar dia tidak mengulangi, dia tidak menambah lagi korban-korban berikutnya. Untuk itu demikian. Dan terakhir tapi yang bertanya tadi tapi kan yang ditanya ini tidak menyangkut kepada pertanyaan yang lain. Udah pertanyaannya sesuai dengan Kalau pertanyaan itu ditanyakan orang yang di dalam, aja singkat aja. Jumlah uang yang berhasil kita amankan dan yang dalam negeri yang betul masih mungkin tidak ada. Nah itu kapan bisa diskusi. Ada apa nih dari penyitaan selain daripada mobil tadi. Jadi untuk tepatnya kita belum tahu Pak, tadi saya bilang sekitar 400-an. Ya. Betul. Nanti mana tahu ada ketemu buku tabungan yang lainnya lagi kan, bertambah lagi. Ya, sementara ini yang kita amankan berdasarkan buku rekening itu ya sekitar itu. Ya. Apa nama tren bisnis bodong yang dibuat si tersangka Sukma ini pada korban itu? Barangkali ini bisnis kita ini namanya bisnis 1:5 begitu. Apa namanya? Nama kalimatnya Arisan Sultan. Investasi tabungan. investasi tabungan ya. Arisan Sultan. Jadi nggak perlu nabungnya di bank, cukup di Fani aja. Mungkinnya 500%. Kita anukan kebijakan keuangan itu.
Dari suara aliran ada. Apakah tidak ada ataupun pasal lain yang ditetapkan kepada tersangka? Itu sudah dijawab Pak. Ini akan ada runtutannya. Selain itu, dan kita kan sudah menetapkan saudara Fani jadi tersangka, dan Fani tetap akan menggunakan kepada istilahnya class membernya, artinya kan para ketua-ketua, dan para ketua-ketua ini juga dia bergentayangan di lapangan. Nah, bagaimana statusnya ketua yang ditunjuk oleh Fani? Ya sementara ini kan sebagai saksi dulu Pak. Kita masih sebagai saksi. Nanti kalau seandainya hasil pemeriksaan kita dan ada bukti kuat untuk menaikkan dia sebagai tersangka, pasti kita naikkan jadi tersangka juga. Pak Kasmidi. Siap. Ada lagi yang lain? Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres dan jajaran saudara semuanya. Sedikit ini berceramah. Ini sedikit mewakili pertanyaan masyarakat Pak Kapolres dan jajaran. Masyarakat mengetahui bahwa Fani bergerak sendiri, bahwa sebelumnya Fani juga sempat macet, Fani lagi bergerak, memanfaatkan nama orang, bergerak lagi dan lagi. Apakah nanti hanya Fani saja yang bakal kita tersangka atau tidak ada yang lain? Yang kedua, ya lama datang karena menunggu jasa lama, mau sama. Yang kedua Pak Kapolres, informasi kami terima di sini juga. Kita informasi juga tengah melakukan penyelidikan untuk pelaku prestasi lain yang namanya beda dan protokolnya juga beda atas Ispan Polda. Apakah memang ini juga dan kita tangani atau seperti apa? Itu aja dulu Pak. Karena dari tadi bersaing tanya ini sebelahnya. Tadi saya rasa yang pertama itu sudah saya jawab Pak. Dan yang kedua pun tadi disampaikan, ya kita memang sekali lagi ada menangani perkara, tetapi nanti saya akan expose, ya pasti sudah duduk semua, sudah jelas, baru kita expose. Kalau sekarang mungkin saya belum bisa menyampaikan kepada rekan-rekan, karena Pak Kasareskrim rencananya mau pekan baru, mau gelar dulu di Polda, ya nanti gelar di Polda baru kita expose. Ditahan dia. Ya? Ditahan dia. Ya, nanti kasih jawab. Motor berteruman enggak korbannya ini kan? Kan korban. Ini kan kesadaran di masyarakat itu. Ini apa nih? Nanti terkait dengan perkara yang ditanyakan itu kemungkinan insya Allah ya hari Senin atau Selasa kita expose. Setelah Pak Kasareskrim kembali dulu dari Polda kembali. Ya? Ada lagi? Komandan Potongan Jalan. Ada satu lagi. Kawan-kawan itu Gimana tadi ya? Kawan-kawan sering jalan ya, kendaraan pada mati di sini. Baru nanti sampaikan ke mati sim semua. Kami udah dulu kan. Nanti saya koreksi di selanjutnya ya. Program itu ada nggak ini? Ini memang baru-baru kan. Dia kalau udah oke kan mati duluan itu. Saya tinggal di. Nah, ya kalau memang tidak ada, mungkin untuk press release saya kira cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Ya tolong buat beritanya yang positif saja. Kita ini ya prestasi lah, ya pengungkapan dengan korban yang cukup
ya, fantastis lah ya korbannya 24.000 ya. Oke, begitu saja dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang muat sama dia. Enggak pakai baju malah. Baju tahanan nggak ada. HP mundur, HP mundur. Kawan ini tak mau ngirim ini mah. Cepat ngirim mah ndak aja mah mewakili. Pak kemarin speaker BB ada? Tunjuk BB-nya. Iya. Hah? Bisa kopi, sorry. Dibuka. Astagfirullah. Itu jelas laki-laki perempuan. Iya, perempuan. Panik mana-mana. Kau pikir laki-laki loh? Iya tadi. Pegang BB ya, Pak? Ayo,